Serbuk kopi instan itu teronggok di dasar cangkir, mengingatkanku pada tanah hitam di halaman belakang rumah Akung. Siraman air panas yang mengepul menenggelamkan bubuk tersebut, melenyapkan wujud aslinya, dan menggantinya dengan bentuk yang baru. Cairan yang mudah ditelan, wangi, dan menggugah selera. Bapak menggemari kopi pahit sedari dulu. Air putih biasa tidak mampu memuaskan lidah dan kerongkongannya. Hanya pahit dan tajamnya kopi yang sudi ia terima. Biasalah, laki-laki. Begitu kata almarhum ibu dulu. Sebelum bertanya kenapa aku tidak suka kopi. Padahal aku sudah berkali-kali bilang padanya. Kopi membuatku pusing dan mual. Tapi pertanyaan itu kerap saja muncul darinya. Mungkin aku akan suka kopi setelah ini, kataku dalam hati. Aku meletakkan kopi di meja makan untuk bapak, kemudian menarik kursi dan duduk di hadapannya. Aku melirik ke arah foto ibu dan bapak yang digantung di dinding ruang makan. Foto pernikahan mereka menguasai bagian tengah dinding, tinggi dan besar layaknya jendela utama. Namun sekalipun bapak dan ibu berpose di pelaminan dalam balutan kebaya dan beskap Jawa layaknya ningrat, kini foto tersebut tampak usang. Satu-satunya yang membuat pandanganku tertuju pada foto tersebut adalah senyum ibu yang merekah. Aku berhayal bahwa ia tersenyum karena senang bahwa akhirnya aku dan bapak memiliki waktu bersama. Bapak pikir kamu gak jadi datang, Hanif. Hampir saja bapak tertidur. Lelaki tua itu berkata. Suaranya pelan, namun tetap mengintimidasi, layaknya sebuah teguran. Bapak tidak pernah kehilangan ketegasannya dari dulu. Sekalipun kini, ia terduduk bungkuk di kursi roda. Aku meminta maaf padanya, karena baru datang ke rumahnya saat larut malam. Aku bilang padanya, bahwa aku harus menidurkan anak-anakku dulu, sebelum kemudian berangkat ke rumahnya. Bapak menanyakan kabar istri dan kedua anakku, dan apakah mereka betah tinggal di rumah peninggalan Akung. Aldi dan Raihan senang sekali, akhirnya bisa punya kamar sendiri-sendiri. Aku berkata, aku dan Rizka juga, jadi kami gak harus tidur berempat lagi, seperti di apartemen dulu. Anak-anak sudah pada besar soalnya. Bapak tertawa, sampai gigi-giginya yang menguning terlihat. Ia selalu senang mendengar cerita tentang cucu laki-lakinya. Jagoan-jagoan Akung. Ia selalu berkata. Matanya berbinar setiap kali kuceritakan tentang prestasi Aldi dan Raihan dalam turnamen badminton dan sepak bola di sekolah mereka. Ia selalu menekankan pentingnya agar anak laki-laki terampil dalam berbagai cabang olahraga. Rumah aku masih bagus kan? Bapak bertanya seraya menyeruput kopi di hadapannya. Kemudian teringat sesuatu. Kamu kok dari tadi nggak minum apa-apa? Minta tolong dibikinkan sama Harun saja. Sudah aku suruh pulang dia, Pak. Kasihan, sudah malam. Aku berkata. Aku ingat berkata pada Harun untuk pulang ke rumah dan beristirahat, karena aku akan menemani Bapak akhir pekan ini. Aku berkata kepada Bapak bahwa Harun juga perlu berkumpul dengan istri dan anak-anaknya sesekali setelah menunggui dan mengurusi Bapak setiap hari. Aku bilang pada Bapak bahwa kondisi rumah Akung masih bagus. Bapak menimpali bahwa itu karena Harun selalu menengok dan membersihkan rumah itu 2-3 kali seminggu. Seolah sedang membicarakan darah dagingnya sendiri. Mata Bapak juga berbinar saat membicarakan Harun. Bapak pertama kali membawa Harun ke rumah Akung dan mempekerjakannya saat aku masih berusia 12 tahun. Sedangkan Harun 17 tahun, baru lulus SMA di kampungnya. Sebagai anak satu-satunya, aku tidak pernah memiliki teman bicara selain Bapak, Ibu, Uti, dan Akung. Namun setelah Harun bekerja di rumah Akung, aku merasa seperti mendapatkan kakak laki-laki. Dia yang pertama kali mengajarkanku bersepeda, bermain badminton, sampai menangkap ikan di selokan di depan rumah Akung. Ibu dan Bapak tidak pernah melarang aku bermain dan mencoba hal baru selama aku ditemani Harun. Di mata mereka, Harun adalah tolok ukur bagaimana seorang anak laki-laki seharusnya berperilaku. Hormat pada yang lebih tua, sehat dan sempurna jasmaninya, menguasai berbagai aktivitas fisik, pantang mengeluh, tidak berhayal yang aneh-aneh, dan tidak punya rasa takut. Tidak mengherankan kalau Bapak lebih percaya diutus oleh Harun kini ketika ia tua dan lumpuh. Sebetulnya aku dan Rizka sudah saling berjanji bahwa jika kami tidak lagi tinggal di apartemen satu kamar kami lagi di ibu kota,
dan mendapatkan tempat yang lebih luas, kami akan meminta Bapak untuk tinggal bersama kami. Rizka yakin Bapak akan senang sekali bisa berkumpul dengan cucu-cucunya yang selalu ia banggakan. Dan beberapa bulan yang lalu, ketika aku mendapatkan pekerjaan baru, sebuah sekolah dasar di kota tempat rumah Akung berada, aku memberitahu Bapak bahwa aku akan menempati rumah itu bersama Rizka dan anak-anak. Malam ini, aku berencana untuk membujuk Bapak untuk tinggal bersama kami di sana. Bapak di sini sajalah, Hanif. Bapak menyahut seraya menyeruput kopinya. Lagi pula kalau Bapak tinggal di rumahmu, siapa yang menjaga rumah ini? Barang-barang Bapak kan ada di sini semua. Aku menjawab bahwa Harun bisa mengurusi rumah ini, seperti ketika ia secara rutin mengurus dan membersihkan rumah Akung. Dan Bapak tentunya bisa membawa barang-barang yang ia perlukan ke rumah Akung, yang sekarang menjadi rumahku. Lantas barang-barang ibumu bagaimana? Memangnya bisa dipindahkan semua ke rumahmu? Pertanyaan Bapak terdengar seperti suatu penegasan. Ia tidak pernah mendiskusikan tentang ibu semenjak ibu meninggal 5 tahun yang lalu. Tidak pernah juga ia berbagi tentang perasaannya. Sekalipun istriku, Rizka, kerap berkata, "Kasihan ya Bapak, ibu meninggal tiba-tiba seperti itu. Padahal gak pernah ada keluhan sakit apapun sebelumnya. Pasti Bapak terpukul banget. Dan dia pasti kangen banget sama ibu." Baru sejenak lalu aku mendapatkan jawaban bahwa dugaan istriku benar adanya. Sekalipun Bapak tidak pernah mengatakan dengan gamblang tentang perasaannya sepeninggal ibu. Kenyataan bahwa ia ingin tetap tinggal di rumah ini, sekalipun ia lumpuh dan butuh pertolongan, mengungkapkan segalanya. Ia tidak mau meninggalkan semua yang mengingatkannya terhadap ibu, sekalipun ibu sudah lebih dulu pergi. Pikiranku tiba-tiba terhenti ketika teringat akan sebuah pesan singkat di layar ponsel di telapak tangan kiriku. "Kamu sudah ketemu Bapak?" Sebelum aku sempat melakukan apapun terhadap pesan singkat tersebut, Bapak menanyakan sesuatu yang membuat pandanganku kembali terarah kepadanya. "Kamu gak apa-apa tinggal di rumah Akung, Hanif?" Aku mengernyitkan dahi. Ada nada khawatir di dalam pertanyaannya. "Semenjak ibu meninggal, kan kamu tidak pernah mau ke rumah itu lagi," Bapak berkata. Kemudian kembali menyesap kopinya. "Kamu masih sering lihat yang aneh-aneh di halaman belakang rumah Akung?" "Bukan yang aneh-aneh," aku hendak berkata. "Aku melihat ibu di halaman belakang rumah Akung 3 hari setelah ia meninggal 5 tahun yang lalu. Jauh sebelum itu pun, saat aku masih kecil, aku sering melihat sosok-sosok asing di halaman belakang rumah Akung. Harun selalu menenangkanku ketika aku mulai menangis ketakutan, agar tidak terdengar Bapak. Bapak selalu marah jika melihatku menangis. Dia bilang, laki-laki yang menangis tidak ada bedanya dengan perempuan." "Enggak," aku menjawab. "Beberapa minggu di sana bareng Rizka dan anak-anak, aku nggak melihat apa-apa." Wajah Bapak berubah tenang. "Baguslah, Nak. Dulu mungkin kamu melihat yang aneh-aneh karena masih sedih ditinggal ibu." Aku tidak menjawab. Apa yang kulihat beberapa hari setelah ibu meninggal 5 tahun yang lalu masih begitu lekat di ingatan. Seperti benar-benar nyata. Ibu terbaring di halaman belakang rumah Akung, seolah kami belum menguburnya 3 hari sebelumnya. Ia menatapku lekat-lekat dari tempatnya berbaring. Wajahnya pucat, namun terlihat puluhan tahun lebih muda, seperti di foto-foto pernikahannya dengan Bapak dulu. Aku saat itu yang melihatnya melalui pintu kaca ruang makan, langsung berteriak. Namun, ketika aku membuka pintu kaca dan berlari ke halaman belakang, ibu sudah tidak ada di sana. Yang sudah dipanggil Gusti Allah, gak mungkin kembali lagi. Kita yang masih hidup, tinggal mendoakan saja, Bapak berkata. Di agama kan diajarkan begitu. Kata-kata Bapak memantik sesuatu di hatiku. Namun sebelum aku sempat bicara, aku berpaling ke arah ponsel di tangan kiriku. Ada sebuah pesan lain terpampang di sana. "Kamu harus tunjukkan foto itu ke Bapak."
Kalimat singkat itu mengingatkanku akan salah satu tujuanku datang ke rumah Bapak malam ini. Dengan segera, aku beralih ke Bapak dan berkata, "Tapi Akung kan justru percaya sekali dengan yang mistis-mistis, Pak. Banyak sekali keris, tombak, dan patung-patung di rumah Akung. Anak-anak sih senang-senang saja melihatnya, tapi Rizka ketakutan." Bapak terkekeh. "Wajarlah. Istrimu kan nggak terbiasa dengan barang-barang seperti itu. Nanti, kamu bawa saja semua barang-barang itu ke sini, biar Bapak yang simpan. Kami rencananya juga akan buat kolam ikan di halaman belakang, Pak." Aku melanjutkan. "Jangan." Bapak bereaksi seketika, seolah baru tersulut api. Aku mengernyitkan dahi. "Kenapa, Pak?" Bapak memberikan jawaban seperti yang aku duga, bahwa aku harus mengikuti pesan almarhum Akung untuk membiarkan halaman belakang rumahnya sebagaimana adanya. Cukup dipotong saja rumputnya biar terawat. Kan bagus ada halaman di sini. Biar anak cucu bisa main kejar-kejaran. Begitu Akung dulu berpesan. "Kenapa Akung bilang tanah di halaman belakang itu tanah sakral, Pak?" Aku langsung menembak. "Bukannya tadi kata Bapak, kita harus percaya dengan ajaran agama saja?" Bapak tidak menimpali pertanyaanku. Aku tidak bisa membaca air mukanya. Apakah ia kesal dan tidak berminat menimpali lebih lanjut, atau menganggapnya sebagai diskusi ringan? Aku memberanikan diri melanjutkan. "Apa nama tanah di halaman belakang itu kata Akung dulu?" "Triwon Rego." Bapak tidak langsung menjawab. Matanya bergerak menghindari tatapanku dan beralih ke foto pernikahan dirinya dan ibu yang membentangi dinding. Perlahan dia berkata, "Tirwan Rogo. Tanah sakti yang bisa membuat tubuh tiruan." Begitu kata Akung dulu. Dari sebuah buku, ia menceritakan kepadaku mengenai seorang lelaki yang memperistri wanita keturunan bidadari yang diusir dari kahyangan lantaran lidahnya hanya bisa menjatuhkan kutukan ke manusia, alih-alih keajaiban. Mereka memiliki seorang anak laki-laki yang tumbuh menjadi remaja berperangai keras dan kerap membuat onar. Bukannya membantu sang bapak bekerja di sawah atau membantu sang ibu meracik serta menjual jamu, sang anak malah seringkali mencuri dan merampok. Hukuman dari aparat dan warga setiap kali ia tertangkap tidak membuatnya jera, lantaran ia yakin bahwa mencuri dari orang-orang yang lebih kaya tidak akan merugikan siapapun. Terlebih lagi, uang yang ia dapat dari mencuri jauh lebih banyak daripada penghasilan orang tuanya yang halal, dan dengan demikian justru dapat membantu keluarganya. Namun suatu hari, ketika kedua orang tuanya menyelamatkannya dari kejaran warga untuk kesekian kalinya, mereka memohon agar pemuda tersebut bertobat karena telah kerap membuat kecewa dan malu orang tua. Namun dalam kemarahannya, sang pemuda menghardik bahwa ia melakukan ini semua untuk keluarga. Ia membentak, apa gunanya memiliki ibu keturunan bidadari dari kahyangan jika dia tidak bisa membuat keluarganya kaya raya. Sang ibu yang terluka hatinya menangis dan menggunakan kekuatan lidahnya untuk mengutuk sang anak yang durhaka menjadi batu. Dalam legenda-legenda biasa, ceritanya akan berakhir di sini, saat sang anak durhaka mendapatkan kutukan dari ibu yang tersakiti. Namun kisah Tirwan Rogo berlanjut sampai saat kedua suami istri menua. Dengan tubuh dimakan usia, mereka tidak mampu lagi bekerja terlalu lama. Sang anak yang kini berwujud sebongkah batu, terbaring diam di dalam kamar sepanjang waktu, tidak mampu melakukan apapun, kecuali memandang melalui kedua matanya dan makan melalui lubang mulutnya yang tersisa, tanpa mampu bicara. Merasa menyesal telah mengutuk putranya dengan lidahnya yang bertuah, sang ibu memohon kepada dewa agar mengangkat kutukan tersebut. Jawaban dewa datang melalui guntur yang menyambar-nyambar, memerintahkan pasangan tersebut untuk membawa anak mereka ke sebuah tanah sakral di atas gunung yang akan mengembalikan sang anak ke tubuhnya yang semula. Mereka juga harus membawa sekop, racikan jamu untuk diminumkan kepada anak mereka, tepat ketika bulan sepenuhnya tertutup oleh awan, agar pengembalian tubuh
dapat terjadi. Keesokan harinya, saat malam gelap gulita, pasangan tua tersebut tiba di tanah sakral di atas gunung. Mereka letakkan sang buah hati berwujud batu di atas tanah sebelum bersimpuh dan berdoa. Melalui awan yang bergulung-gulung, suara dewa mengudara memberikan sabda. Apa yang mereka dengar begitu mengejutkan. Dewa berkata bahwa tanah sakral bernama Tirwanrogo tersebut sesungguhnya hanya bisa membuat tiruan dari sesuatu yang sudah mati. Sekalipun sang anak kini sudah berwujud sebagai sebuah batu, ia masih bernyawa. Jika pasangan tua tersebut ingin melihat kembali sosok yang menyerupai anak mereka dalam wujud manusia, maka mereka harus rela berpisah dengan anak mereka yang berwujud batu dengan cara meminumkan jamu khusus yang telah diracik sesuai pinta dewa. Sang ibu menolak perintah dewa. Ia meraung pada langit. Aku seorang ibu. Aku tidak mungkin membunuh anakku sendiri. Tapi kau sanggup mengutuk anakmu menjadi batu sampai ia tidak mampu membantu dirinya sendiri ataupun orang lain. Ia bahkan tidak mampu beribadah, memohon ampun padaku ataupun kepadamu atas dosa-dosanya yang telah lalu. Dewa berkata dalam suaranya yang menggema, bukankah itu sama saja dengan membunuh anakmu? Sang wanita tua tidak sanggup berkata-kata. Dalam kegelapan malam, ia dapat melihat kedua mata anaknya yang terperangkap batu. Kedua mata itu dibanjiri berbagai rasa yang tidak sanggup ia sampaikan selama bertahun-tahun. Namun yang begitu nyata terlihat dari sebongkah batu yang menangis tersebut adalah rasa sesal, cinta, dan kerelaan. Sang ibu tahu bahwa memaksa anaknya untuk tetap hidup dalam wujudnya yang sekarang bukanlah sebuah cinta, melainkan keegoisan. Ia hanya mampu membayangkan betapa hancur dirinya nanti jika ia harus membunuh anaknya setelah sebelumnya mengutuknya menjadi batu. Dalam tangisnya, sang ibu menatap anaknya lekat-lekat. Perlahan sang anak menutup matanya, tanda bahwa dirinya telah ikhlas. Lubang mulutnya perlahan membuka, siap untuk menerima larutan jamu yang akan merenggut nyawanya. Dengan tangan bergetar hebat, sang ibu meminumkan larutan jamu kepada sebongkah batu dalam dekapannya. Tak ubahnya seorang ibu yang menyusui anaknya. Sekejap kemudian, langit bergolak diguncang guntur yang menyambar. Dalam setiap kilatan cahaya, batu dalam dekapannya perlahan berubah kembali menjadi sebentuk tubuh manusia. Ketika gulungan ombak di langit menenang dan bulan muncul dari balik awan, sang ibu menyadari bahwa ia tengah mendekap tubuh anaknya kembali, yang kini berwujud manusia. Sekalipun sang anak tidak lagi bernyawa. Seketika itu juga, tangis pasangan tua tersebut pecah. Raungan pilu mereka menusuk setiap sudut langit, hingga angin pun gentar berhembus. Suara dewa kembali menggelegar. Ia memerintahkan keduanya untuk mengubur jasad anak mereka ke dalam tanah. Tepat saat fajar esok hari, dari tanah hitam ini akan tercipta seorang pemuda yang berwujud serupa dan seusia dengan anak kalian. Dewa berkata, ia tidak memiliki ingatan atas segala peristiwa yang terjadi sebelum ini. Jadilah orang pertama yang dia lihat ketika dia bangkit dari kubur. Maka ia akan langsung menganggap bahwa kalian adalah orang tuanya. Gunakanlah kesempatan kedua ini untuk saling menerima, saling memahami, dan saling mencintai. Namun ingatlah satu hal. Suara dewa semakin menggelegar ketika mengucapkan persyaratan ini. Manusia Tirwan yang tercipta dari tanah Tirwanrogo tidak dapat ditiru atau digandakan kembali oleh tanah ini. Jadi, jalankanlah hidup kalian bersama dan hindari mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama. Mendengar ini, sang bapak segera mengambil sekop yang ia bawa dan mulai menggali. Ia tahu ia hanya memiliki waktu sampai tepat sebelum fajar untuk mengubur jasad anaknya ke dalam tanah keramat tersebut. Tubuhnya yang renta dan rapuh, serta angin malam yang menggigit, tidak sedikit pun menghalangi sang pria tua dalam menyelesaikan tugasnya. Tak sampai berapa lama, sebuah liang kubur yang dalam, cukup untuk merumahi jasad putranya, berhasil ia tuntaskan. Dengan air mata bercucuran, ia letakkan tubuh anaknya yang dingin
di dasar kubur, dan ia tutup kembali liang tersebut dengan tanah hingga membentuk gundukan yang rapi. Sepasang suami istri tersebut pun langsung merapalkan doa dan mantra sesuai sabda dewa tanpa henti sepanjang malam, hingga keduanya kehilangan tenaga dan tertidur. Suara isak tangis yang lirih membangunkan sang lelaki tua tak begitu lama setelahnya. Selama beberapa saat ia mengerjapkan mata, berusaha menyesuaikan pandangannya pada sinar mentari yang memerahi langit. Seketika lelaki tersebut menyadari bahwa pagi telah datang, sekalipun ia merasa baru terlelap beberapa saat. Dari tempat ia berbaring, sang pria tua dapat melihat gundukan tanah yang semalam meneduhi jasad putranya, kini tercerai-berai seolah seseorang telah membongkarnya kembali. Bukan, ia seketika membatin. Tidak mungkin ada yang menggali tanahnya kembali. Istriku tidak akan mampu. Tubuh pria tua tersebut bergetar begitu hebat. Begitu ia menyadari apa yang telah terjadi. Kuburan putranya tidak digali dari luar, namun dibuyarkan dari dalam. Seseorang telah menyeruak dan merangkak keluar dari tanah. Dan sang pria melihat istrinya tengah memeluk sosok tersebut. Putranya. Rasa kantuknya sirna seketika. Layaknya paru-paru yang mendamba udara, pria tersebut merangkak ke arah istri dan putranya yang duduk berdekapan di atas tanah. Dari bahu istrinya, wajah sang anak mendongak menatap ayahnya yang menghampiri. Wajah pemuda tersebut dilekati debu dan tanah, namun tampak begitu murni, seperti belum tercela dosa dunia. Kedua mata manusia dewasa yang baru saja terlahir kembali tersebut hanya menatap dalam diam, menunggu sang pria tua untuk melekatkan atribut identitas padanya. Akhirnya sang pria tua berkata, "Nak." Seketika itu pula, bola mata sang anak yang semula menatapnya dengan asing melembut. Panggilan tersebut tidak saja memberikan sang anak sebuah peran, namun juga sebuah janji bahwa dirinya punya tempat untuk bersandar. Pemuda itu pun memanggil, "Bapak." Mendengar sahutan putranya yang memberikannya kesempatan kedua, membuat tangis pria tersebut pecah. Ia rengkuh tubuh anak dan istrinya di atas tanah Tirwanrogo. Sementara dewa menyaksikan semuanya dari balik cahaya matahari yang melukis cakrawala. Kisah legenda Tirwanrogo si Tanah Keramat pertama kali dibacakan oleh Akung dari sebuah buku bersampul merah yang disimpannya. Cerita itu begitu berkesan bagiku, karena terasa berbeda dari cerita rakyat biasanya yang berakhir dengan sang anak durhaka dikutuk menjadi batu, gunung, atau telaga. Sang anak di kisah Tirwanrogo dan kedua orang tuanya mendapatkan kesempatan kedua dari dewa untuk saling bicara dan memaafkan. Saat aku beranjak dewasa, aku sempat berpikir bahwa kisah itu ditulis sendiri oleh Akung untuk mengajarkan kepada anak cucunya bahwa bahkan anak-anak yang berdosa pada orang tua masih layak mendapatkan maaf. Saat aku menanyakan hal ini kepada Akung, ia berkata bahwa ia hanya menulis ulang cerita tersebut dari apa yang selalu didongengkan padanya sejak ia kecil. Akung tulis di dalam buku catatan ini supaya bisa diwariskan ke anak cucu Akung. Dia berkata ketika ia memberikan buku bersampul merah itu kepadaku. Saat itu aku tengah menyusun skripsiku tentang rekonstruksi folklore yang serta-merta membuatku teringat pada kisah Tirwanrogo yang begitu berbeda dari cerita-cerita rakyat yang lain. Kupelajari kisah Tirwanrogo yang tertulis dalam buku bersampul merah segera setelah menerimanya dari Akung. Awalnya aku mengira buku merah tersebut hanya akan berisikan dongeng itu saja dengan sketsa-sketsa buatan Akung. Namun aku terkejut ketika mendapati buku itu juga berisikan gambar denah suatu lokasi, kumpulan resep jamu, dan sejumlah puisi. Kubaca satu persatu judul-judulnya, yang semua terdengar asing bagiku. Namun beberapa dari bait-baitnya seketika melekat di kepalaku, seperti untayan kalimat dalam puisi berjudul Rogo Mulyo. Kepada bumi, langit, dan raya semesta, yang sempurna tercipta atas kuasa para dewa, sudikah yang mulia pengabul pinta, mendengar insan fana pendamba raga, yang halus rupa dan indah di mata,
agar pantas dibangga dan dicinta oleh ayah, bunda, diri dan sesama. Sebagaimana engkau telah mencipta semua yang dipuja-puja di luar sana. Selain itu, bait-bait dari puisi berjudul Pati Gating juga bersarang dalam ingatanku. Demi pagi, siang, dan malam, atas kuasamu cinta terbit dan terbenam. Yang semula benci, hitam dan kelam, berubah erat, hangat dan tentram. Doa ini kupinta untuk hatinya yang terbelah, lantaran hadirnya hamba dipandang salah. Kabulkanlah Dewa, tangis hamba yang lemah, yang mengharap cinta lahir dari dalam tanah. Melihat bait-bait itu kembali, bertahun-tahun setelah pertama kali membacanya dahulu, membuatku sadar, ini bukan sekedar puisi. Ini adalah kumpulan doa yang dipajatkan oleh tokoh di dalam cerita kepada dewa-dewa. Aku ingat pernah berkata kepada Akung, kenapa dia tidak pernah membacakan bait-bait ini saat mendongengkan kisah Tirwan Rogo kepadaku dulu. Ia berkata bahwa doa-doa tersebut tidak boleh dibaca sembarangan, apalagi di rumah ini. Nanti tanahnya dengar, ia berkata. Dari sejak aku kecil, aku sering melihat Akung membakar dupa di halaman belakang rumah dan duduk bersimpuh di sana. Mulutnya bergumam-gumam tanpa suara, seperti sedang membaca mantra. Tapi Akung sendiri kan sering berdoa di halaman belakang. Aku mengingatkannya. Aroma rempah dan bunga kerap memenuhi udara, dari halaman belakang sampai ke dalam rumah. Setiap kali Akung membakar dupa, tak satu pun penghuni rumah mengeluhkan kehadiran aroma pekat tersebut. Tidak uti, ibu, ataupun bapak. Sudah begitu terbiasa mereka menghirup wangi kembang tersebut setiap petang. Begitu pula aku. Ya beda dong, Le. Kalau doa-doa itu kan memang buat yang di atas. Akung menukas, seolah hal tersebut sudah seharusnya aku ketahui. Dia tidak pernah menjelaskan lebih lanjut kepada siapa bait-bait doa di dalam buku merah itu ditujukan. Namun benakku saat itu mulai menebak-nebak. Jika doa yang Akung panjatkan di hadapan dupa setiap petang ditujukan pada yang di atas, apakah itu berarti doa-doa di dalam buku yang ia larang untuk dirapalkan sembarangan ditujukan untuk sesuatu di bawah? Jangan kubur si Jingga di sana. Akung pernah berpesan padaku ketika kucing kami, Jingga, yang sudah bersama kami selama bertahun-tahun, meninggal tak lama setelah Akung memberikan buku bersampul merah itu padaku. Ia berbicara tentang halaman belakang rumahnya, tempat ia selalu berdoa dan membakar dupa. Bagiku larangan ini tidak mengagetkan. Selama aku dan orang tuaku tinggal di rumah Akung dulu, kami tidak diperbolehkan mengubah apapun di halaman belakang tersebut, kecuali untuk sekedar merapikannya. Jingga kan sudah lama sama kita di rumah ini. Masa setelah mati dikuburnya di tempat lain? Saat itu aku protes pada ibu. Ibu berkata bahwa sebaiknya aku menuruti kata-kata Akung, karena ini adalah rumahnya. Ia menjawab sambil berbisik untuk memastikan suaranya tidak didengar oleh Akung. Dari teras belakang rumah tempatku berdiri, aku menoleh ke arah dalam. Terlihat Bapak dan Akung sedang berdebat di ruang tengah, tentang topik pembicaraan yang kurasa sama. Kenapa kami tidak bisa mengubur kucing kami di halaman belakang? Berkali-kali kulihat tangan Akung menunjuk-nunjuk ke arah teras belakang, tempat aku dan ibu berada. Rangkaian kata-kata seperti pamali, keramat, Tirwan Rogo terucap dari mulut Akung. Saat itulah aku sadar bahwa Akung meyakini tanah hitam di halaman belakang rumahnya adalah tanah yang dikisahkan di dalam dongeng. Tanah Tirwan Rogo. Bapak masih percaya cerita-cerita itu? Bahwa tanah di belakang rumah Akung itu tanah Tirwan Rogo? Aku bertanya. Pandangan Bapak tidak terarah padaku. Ia masih memandangi foto pernikahannya yang menjulang di dinding ruang makan. Pandangannya terkunci pada foto ibu yang tersenyum kepadanya. Iya, Bapak menjawab. Singkat, namun ada suatu resonansi yang berbeda dalam suaranya. Seolah membumbung dari rongga terdalam tubuhnya. Aku menarik nafas dalam.
Jawaban Bapak memberikan sinyal padaku untuk mengatakan apa yang ingin kukatakan sejak aku tiba di rumahnya 2 jam yang lalu. Kupandangi Bapak yang kini menunduk, menyeruput kopinya. Ia menyibukkan diri agar tidak perlu memandang mataku. Aku menyadari. Ia mengejapkan matanya beberapa kali, seraya meletakkan cangkir kopi ke pisin. Tangannya bergetar ringan saat melakukannya. Bapak terlihat lelah. Aku tahu waktuku tidak banyak. Aku baru saja akan mengatakan tujuan sesungguhnya aku datang ke rumah ini. Namun sesuatu membuat pandanganku terarah pada ponselku. Sebuah pesan terpampang di layar. Sudah kamu tunjukkan ke Bapak? Seolah menerima perintah, aku segera mendongakkan kepala ke arah Bapak, tepat saat Bapak berkata padaku bahwa dirinya hendak beristirahat. Bapak kembali ke kamar ya Hanif. Bapak agak capek. Aku melontarkan pertanyaanku sebelum Bapak sempat menggerakkan kursi rodanya menjauhi meja. Kok Bapak bisa percaya itu tanah Tirwan Rogo? Memangnya Bapak pernah menggunakannya? Bapak menatapku dengan pandangan yang tidak dapat kumaknai. Jelas ada keterkejutan di sana. Namun juga tampak sesuatu yang lain. Kesedihan yang begitu dalam dan pemahaman bahwa saat ini akan tiba. Yang jelas aku percaya. Bapak akhirnya berkata, dan kakekmu itu orang jujur, Hanif. Jadi Bapak tidak pernah merasa harus membuktikan perkataannya. Ia kembali hendak menggerakkan kursi rodanya, namun berhenti ketika aku berkata. Tapi Bapak sudah membuktikannya. Ibu yang bilang. Mata Bapak yang sejak tadi menghindar, kini menatapku sepenuhnya. Keterkejutan dan kebingungan tampak meruntuhkan rasa letihnya. Apa maksudmu ibu yang bilang? Aku menjulurkan tangan dan menunjukkan layar ponselku kepadanya. Sebuah foto lama terpampang di sana. Foto yang tidak pernah kulihat dan tidak pernah kuingat sebelumnya, sekalipun aku ada di dalamnya. Foto itu menunjukkan ibu, bapak, akung, uti, dan aku di sebuah taman bermain. Mata bapak dan ibu dihiasi kacamata hitam agar terlindung dari sinar matahari. Senyum yang lebar merekah di wajah kami semua. Badan aku masih tegap dan sehat. Begitu pula Uti, yang begitu anggun dengan kerudung berwarna ungu. Seorang anak laki-laki berdiri di depan mereka, tersenyum lebar. Usianya aku perkirakan tidak lebih dari 10 tahun. Anak itu adalah aku, namun aku sama sekali tidak ingat pernah berada di sana. Pada awalnya aku berusaha meyakinkan diri bahwa mungkin aku hanya lupa, mengingat foto ini diambil bertahun-tahun yang lalu, ketika aku masih kecil. Namun ada sesuatu di dalam foto itu yang membuatku yakin bahwa pendirianku benar. Anak laki-laki yang tersenyum gembira pada kamera di foto tersebut memamerkan kaos lengan pendeknya yang bergambar superhero Jepang. Ia merentangkan kedua lengannya ke samping, layaknya sayap pesawat terbang. Telapak tangan kanannya terbuka menghadap kamera, sedangkan telapak tangan kirinya berhenti pada sudut yang janggal, seperti tertahan. Saat aku menyusuri lengan kirinya yang terpampang di foto, tampak jendulan berbentuk bonggol besar tepat di sikunya. Aneh, pikirku. Mengingat lengan kiriku berkondisi normal, sama seperti lengan kananku. Kalaupun aku pernah menjalani operasi besar untuk menyembuhkan kondisi tersebut saat aku berusia 10 tahun, pastilah aku akan mengingatnya. Dan kalaupun ternyata aku memiliki saudara kembar yang tidak pernah ku tahu, semustahil apapun dugaanku itu, aku tidak pernah menemukan jejaknya dalam dokumen apapun, sekalipun sudah mencari di setiap sudut rumah aku. Bagiku hanya ada satu penjelasan. Namun aku ingin Bapak yang mengatakannya. Anak di foto ini siapa, Pak? Aku bertanya. Layar ponsel masih kuarahkan padanya. Pandangan Bapak terkunci pada foto di hadapannya, seolah mendapatkan kembali suatu barang yang sudah lama ia buang. Namun jawaban yang keluar dari mulutnya tidak memuaskanku. Yaitu kamu, Hanif. Kamu sendiri kan bisa lihat. Lihat baik-baik, Pak. Aku menukas. Aku beranjak dari tempatku duduk, menarik kursi, dan kini duduk tepat di dekatnya. Bisa kulihat kerut kebingungan di dahinya. Tapi bukan bingung dengan pertanyaanku. Dia bingung mencari alasan. Kudekatkan layar ponselku ke wajahnya, dan kuperbesar gambar yang menunjukkan bonggol lengan kiri si bocah, yang berukuran tidak wajar.
Tangan kiriku tidak seperti ini, Pak. Tangan kiriku tidak pernah seperti ini. Bapak memicingkan mata, melihat lebih dekat ke gambar di ponsel. Kemudian kembali menatapku. Bapak nggak ngerti kamu ngomong apa. Mendengar itu, darahku memanas. Aku tidak habis pikir. Bapak masih mencoba mengelak, sekalipun ada bukti jelas di depan matanya. Kualihkan pandanganku sejenak dari Bapak, seraya menarik nafas. Sekilas dari ujung mata, terlihat halaman belakang rumah Bapak dari balik pintu kaca yang tertutup. Lampu halaman belakang yang remang-remang membuatku dapat melihat apa yang ada di sana, di balik kegelapan malam. Ada sosok manusia yang berdiri di sana, menyaksikan aku dan Bapak dari halaman belakang. Sosok itu menggunakan paras ibu. Aku memaksakan pandanganku untuk kembali ke Bapak. Sudah sekian lama sejak kematiannya, aku masih kerap melihat ibu, atau sesuatu yang menggunakan wajahnya. Di apartemenku, di stasiun kereta, di antara kerumunan orang, setiap kali aku berangkat kerja. Dan di rumah Akung, Rizka sempat khawatir mendengarkan cerita anak-anakku. Aldi dan Raihan bilang, kamu seringkali seperti mengobrol dengan seseorang di koridor apartemen. Padahal kata mereka tidak ada siapa-siapa di sana. Rizka berkata. Kata mereka kamu menyebut-nyebut ibu. Aku berkilah bahwa anak-anak sedang mengerjainya karena tahu betapa ia takut dengan cerita-cerita hantu. Tapi melihat istriku yang terdiam setelah mendengar jawabanku, aku tahu dia tidak begitu saja percaya. Aku tahu ia juga pernah memergokiku bicara dengan ibu. Sekalipun aku tahu, ibu hanya menampakkan dirinya padaku. Sama seperti saat 5 tahun yang lalu, beberapa hari setelah kematiannya. Profilnya buram, layaknya sosok-sosok bayangan yang sering kulihat saat aku masih kecil dulu. Namun kedua mata yang mengawasiku tanpa jeda, begitu ku kenal. Itu mata ibuku. Aku sadar bahwa caraku mengelak dari pertanyaan istriku sama dengan apa yang baru saja dilakukan Bapak padaku. Menyadari bahwa aku memiliki sifat yang serupa dengannya, membuatku benci pada diriku sendiri, semakin benci. Namun, seolah ada yang menepuk pikiranku agar berhenti memikirkan rasa. Bapak selalu bilang, laki-laki itu harus selalu tenang, tidak boleh mendramatisir berlebihan. Kata-katanya membelenggu pikiran dan perasaanku, hingga membuatku ingin meronta dan berteriak dalam diam. Kenapa Bapak tidak suka kalau aku menjadi diri sendiri? Aku kerap bertanya-tanya. Apakah sebetulnya Bapak tidak suka padaku? Ia juga tidak suka padaku. Sosok bayang-bayang berparas ibu itu berkata. Ia berdiri tepat di depan pintu unit apartemenku suatu malam saat aku hendak masuk ke dalam. Tidak ada siapa-siapa di koridor itu selain kami berdua. Aku tidak menyangka bahwa anak-anakku ternyata menyaksikan percakapanku dengan mendiang ibu dari lubang intip di balik pintu. Ibu berkata bahwa sejak awal menikah, ibu ingin tetap bekerja. Posisinya saat itu sebagai manajer pemasaran di sebuah bank asing di usianya yang relatif muda, membuatnya merasa lebih produktif dan memiliki tujuan. Ia ingin terus mengasah kemampuan di bidang yang ia gemari, mencapai posisi yang sejajar dan sama terhormatnya dengan kolega-kolega pria di kantor, dengan tetap menjadi seorang istri yang baik. Bapak selalu meminta ibu agar mendedikasikan seluruh waktunya untuk mengurus rumah dan mempercayakan tugas mencari nafkah kepada Bapak sebagai suami. Sebagaimana ajaran agama, Bapak selalu berkata, sekalipun ibu tidak menemukan satupun ayat dari kitab suci yang melarang seorang istri untuk bekerja, namun permintaan Bapak menjadi semakin serius setelah aku lahir. Sekalipun ibu dan wanita-wanita karir lainnya setiap hari telah membuktikan bahwa bekerja dan menjadi seorang ibu dapat berjalan beriringan, Bapak tetap tidak setuju dengan berbagai alasan. Ia tidak suka anaknya diurus oleh pengasuh, baik di rumah maupun di penitipan anak. Ia ingin istrinya bersifat keibuan, layaknya ibunya dulu, yang setiap hari mengurus rumah, suami, dan mendidik anak. Ia tidak mau istrinya memberikan pendapat soal bagaimana cara menjalankan pekerjaannya di kantor ketika makan malam atau sebelum tidur. Bapak lebih suka istrinya berkeluh kesah soal harga kebutuhan pokok sehari-hari, tas, sepatu, dan alat-alat kecantikan.
Hal ini lantaran Bapak dapat dengan mudah menyelesaikan semua itu dengan memberikan uang. Ibu tetap bertahan dengan pendiriannya. Apalagi setelah mendengar kabar di kantor bahwa ia akan mendapatkan promosi. Tentunya dia tidak akan mengundurkan diri, tepat saat ia akhirnya akan mendapatkan buah dari hasil kerja kerasnya selama ini. Sebuah posisi yang disegani dalam sebuah korporasi internasional. Sesuatu yang tidak pernah terbayangkan oleh almarhum ibunya dahulu yang mengabdi sebagai guru. Alih-alih senang, Bapak yang mendengar berita ini semakin meradang. Pada malam hari, mereka bertengkar hebat. Kemarahan Bapak meluap. Kalau kamu sudah tidak perlu aku lagi sebagai suami, bilang saja terus terang. Tidak perlu kamu capek-capek kerja untuk mempermalukan aku seperti ini. Kalau kamu tidak mau jadi ibu untuk Hanif dan tidak mau mengurusi dia, bilang saja. Tidak perlu kamu pura-pura lembut setiap hari supaya terlihat sibuk. Kasihan anak kita. Kamu ini menjawab terus ya. Kamu mau jadi imam keluarga menggantikan aku. Nggak takut dosa kamu. Ibu selalu punya jawaban atas tuduhan-tuduhan Bapak. Nada suara ibu ikut meninggi mengimbangi suara suaminya yang dirundung emosi. Terutama ketika Bapak mulai membawa jargon-jargon agama yang dikarangnya sendiri. Adu argumen itu berlangsung sampai larut malam dan berulang pada hari-hari sesudahnya. Sampai suatu hari semuanya berhenti. Tidak ada lagi pertengkaran tentang pekerjaan ibu. Aku sempat menduga bahwa akhirnya Bapak menyerah dan memperbolehkan ibu untuk terus bekerja. Namun, ketika aku mendapati Bapak berangkat ke kantor pada suatu pagi, sedangkan ibu masih di rumah, memakai kaos santai, roll rambut, dan menyiapkan bekal untuk kubawa ke sekolah, aku langsung bertanya padanya. Ternyata ibu memutuskan untuk tidak lagi bekerja. Ia berkata, sudah menjadi tugasnya untuk mengurus aku dan Bapak. Ia bahkan meminta maaf, karena selama ini telah bersikap egois dan mementingkan keinginannya sendiri. Saat aku mendengar jawaban ibu, aku merasa bingung. Bukan karena keputusan dan perubahan sikapnya yang drastis, lebih karena kalimat yang dilontarkan ibu terdengar seperti pendapat Bapak daripada pendapatnya sendiri. Namun saat itu aku tidak berlama-lama memikirkannya. Aku merasa senang-senang saja kalau ibu ada di rumah setiap hari. Membayangkan pulang ke rumah kepada ibu yang selalu menyambutku dengan peluk cium, terasa begitu menyenangkan. Terlebih setelah menghadapi rangkaian tawa yang meledek dari teman-teman di sekolah. Mereka mengatai tanganku bengkok seperti tangan monyet. Atau yang menurut mereka lebih lucu lagi, seperti tangan banci, lantaran tidak bisa lurus dan tegas. Tapi ibu tidak pernah membuatku merasa malu dengan kondisi lengan kiriku. Ia selalu bilang bahwa semua yang ada pada diriku adalah karunia Tuhan, termasuk kemampuanku dalam menggambar dan menulis cerita yang tidak dimiliki anak-anak lain di sekolahku. Bapak tidak pernah secara terang-terangan menunjukkan pandangannya atas kondisiku. Namun aku menduga, ia lebih senang jika ia tidak usah melihatnya. Kesan ini kudapatkan dari caranya berulang kali memintaku untuk meluruskan lengan kiriku saat berjalan. Sekalipun rasanya sakit jika kupaksa. Dan sarannya agar aku menggunakan kaos lengan panjang setiap waktu, sesuatu yang senantiasa ditolak oleh ibu. Kenapa harus pakai lengan panjang terus? Kan panas. Lagi pula, tidak ada yang harus ditutupi kok, ibu berkata. Karena itulah aku heran ketika mendapati kalimat-kalimat asing keluar dari mulut ibu setelah ia dan Bapak tidak lagi bertengkar. Hanif, luruskan tanganmu kalau berjalan. Jangan lupa pakai jaketmu. Bagaimana ya perasaannya? Perempuan yang lebih senang di kantor daripada mengurus keluarganya. Gak takut dosa ya mereka? Aku berusaha untuk mengacuhkan rasa janggal yang berpendar di benakku setiap kali ibu mulai berkomentar seperti itu. Lantaran merasa senang ketika ibu lebih sering di rumah. Namun pada malam harinya, seringkali aku bermimpi ada mata Bapak tumbuh dan mendelik-delik di lidah ibu, mengawasi setiap perkataannya dari dalam rongga mulut. Barulah masa setelahnya, ibuku sendiri atau sosok yang menyerupai ibu, yang memberitahuku apa yang sebenarnya terjadi padanya dulu, 5 tahun setelah ia meninggal dunia. Bapak meracuni ibu dan menguburnya di Tirwan Rogo, tanah hitam di halaman belakang rumah Akung. Bapak melakukannya tak lama setelah pertengkaran tentang pekerjaan ibu dimulai.
Ia meminumkan ramuan jamu yang ia racik dari resep yang ia temui di buku bersampul merah. Jamu itu membuat ibu terlelap, layaknya putri yang terkena kutukan di dalam dongeng. Tidurnya begitu lelap, sampai-sampai ibu pun tak terbangun ketika bapak meletakkannya di dalam liang kubur di halaman belakang rumah Akung. Ketika bapak membacakan bait demi bait doa dari buku merah di tangannya, kepada dewa penghuni tanah, tubuh ibu mulai bergerak dan berkedut. Pada awalnya bapak mengira ibu mulai terbangun, namun sesaat kemudian ia sadar bahwa butiran-butiran tanah hitam tersebutlah yang bergerak dan merayap, menggerogoti tubuh ibu bagaikan serangga yang haus darah. Dengan cepat, baju ibu terkoyak, kulitnya tercabik, cairan merah memercik dan mengucur dari luka-luka yang kian merekah. Dalam sekejap, sekujur tubuh ibu memerah, basah dan likat dengan darah. Sekujur raganya mengejang dan meronta, namun tak berdaya digerogoti bulir-bulir tanah bergigi kaca. Tirwan Rogo telah menerima tubuh ibu sebagai kurban, lantaran tubuh ibu asli dan murni, buah karya ilahi. Di dalam buku merah tertulis, tak semua tanah sanggup membentuk manusia sempurna. Tirwan Rogo hanya meniru apa yang ia mangsa. Butiran tanah hitam yang hidup dan kekal di neraka, yang lahap melumat manusia ciptaan para dewa, lalu meniru raga manusia sesuai doa yang dipinta. Tak sudi sang tanah menerima insan tiruan kembali, biar raga-raga tiruannya kelak penuhi bumi. Tak sanggup melihat tubuh ibu dilumat oleh tanah Tirwan Rogo, bapak berlari masuk ke dalam, duduk di lantai sambil menutup mata, berharap istri yang ia idamkan dalam doanya mengemuka dari dalam tanah terkutuk itu begitu pagi menjelang. Semua cerita ini dikisahkan oleh sosok yang menyerupai ibu yang berdiri di koridor apartemenku berbulan-bulan yang lalu. Wajahnya senantiasa buram, seolah terperangkap dalam ingatan. Suaranya menggema dan berdengung. Wajahnya tampak jauh lebih muda daripada 5 tahun yang lalu ketika ia jatuh sakit dan berpulang. Benakku saat itu bertanya-tanya, apakah ibu benar-benar ada di hadapanku? Namun aku membiarkan sorot mata, gerak bibir dan suaranya merasuki benakku yang penuh rasa rindu. Aku percaya bahwa sosok yang bercerita padaku benar-benar ibu, sekalipun ia tidak lagi berada di alam yang sama denganku. Aku pun tidak sampai hati mempertanyakan kebenaran ceritanya padaku. Lagi pula, siapa lagi yang lebih layak didengar dan dipercaya oleh seorang anak selain kata-kata ibunya? Akung tahu, Harun juga tahu. Ibu menjawab sebelum aku sempat bertanya. Jawaban ibu jelas. Semua laki-laki di rumah Akung tahu soal perbuatan bapak, kecuali aku. Dan kini aku tahu kenapa. Kata-kata asing itu terpampang di sana. Congenital radio ulnar synostosis. Kupandangi tulisan di layar komputer tersebut tanpa berkedip selama beberapa saat, ketika pertama kali membacanya bertahun-tahun yang lalu. Istilah medis tersebut terdengar begitu sakral bagiku, layaknya wahyu yang turun dari langit. Bertahun-tahun lamanya aku tidak pernah mengerti kondisi apa yang menimpa lengan kiriku. Aku selalu mengira hanya aku satu-satunya manusia di dunia yang memilikinya. Hal ini lantaran tidak pernah kujumpai satu orang pun yang memiliki kondisi serupa. Karena itu, sudah sejak lama kuputuskan untuk menyembunyikannya. Tanpa sadar, kupatuhi permintaan bapak. Lengan kiriku selalu kututup dengan kaos lengan panjang ataupun jaket, membuatnya tersembunyi dari pandangan orang-orang dan yang terpenting dari pandanganku sendiri. Namun nyatanya, rasa ingin tahuku tidak pernah benar-benar hilang. Akibat ulah jemariku di atas keyboard komputer dan gudang informasi di dunia maya, akhirnya aku mengetahui bahwa kondisi lengan kiriku yang janggal itu memiliki nama, dilihat, diakui, dan dibahas secara medis, membuatku perlahan merasa tidak terasing lagi. Merupakan kondisi kelainan sejak dalam kandungan, di mana 2 tulang lengan bawah menyatu dan mengakibatkan keterbatasan rotasi lengan. Begitu artikel medis itu berbunyi. Kesulitan yang dapat dihadapi penderita bervariasi sesuai tingkat keparahan. Pada umumnya, penderita akan kesulitan untuk melakukan aktivitas
yang melibatkan rotasi telapak tangan. Diperlukan tindakan operasi untuk membetulkan posisi lengan. Semua yang dijabarkan dalam artikel tersebut sudah kuketahui lebih dahulu. Tulisan tersebut hanya memberikan validasi empiris bahwa aku tidak payah, aneh, gagal, atau kurang berusaha. Aku hanya terlahir berbeda, namun dinilai dengan kriteria yang lama. Bahwa sebagai anak laki-laki, semestinya aku terampil dengan sebuah anggota badanku, tanpa terkecuali, dari mulai menangkap bola, bela diri, bersepeda, sampai baku hantam. Tidak semestinya keterampilan anak laki-laki dibatasi oleh rotasi lengan, yang sama sekali tidak diderita oleh anak-anak normal seusianya. Bapak meyakini itu semua. Sama seperti harapannya pada sang istri, maka anak laki-lakinya juga harus sempurna. Hantu ibu berkata, "Karena itulah Bapak mengorbankan diriku yang lama ke tanah Tirwanrogo. Ia tidak ingin anak laki-laki berusia 10 tahun yang ada di foto lama di taman bermain, yang dengan tanpa malu merentangkan kedua tangannya dari kaus lengan pendeknya, mempertontonkannya ke semua orang. Bocah yang kehadiran dan keterbatasan fisiknya mengusik keimanan Bapak, yang meyakini bahwa semua ciptaan Tuhan seharusnya terlahir sempurna, seperti Harun misalnya. Tidak banyak bicara, tidak banyak mengeluh, dan terampil melakukan kegiatan apapun tanpa terhalang oleh keterbatasan badan. Bapak tahu bahwa apa yang terjadi padaku bukan kesalahan Tuhan, melainkan suatu cobaan. Dan Bapak percaya bahwa semua cobaan dari Tuhan memiliki obat penawar. Tirwanrogo, Bapak meyakini, adalah obat penawar tersebut. Bapak menatapku dengan kebingungan setelah aku selesai bercerita. Dahinya mengernyit dan matanya membesar, seolah tidak percaya dengan semua yang baru saja ia dengar. Bukan tidak percaya, aku meyakini. Bapak hanya terkejut bahwa aku bisa mengetahui perbuatannya pada aku dan ibu dahulu. "Kamu ini ngomong apa, Hanif?" Pria tua itu bertanya. Kepura-puraannya yang masih saja lihai dalam usianya yang senja membuatku terbakar. Kumuntahkan kemarahanku tepat di depan wajahnya. "Bapak membunuh aku dan ibu, membunuh kami di Tirwanrogo. Semua karena kami tidak sesuai dengan harapan Bapak." Wajah Bapak seketika pucat. Sesuatu menyelimuti matanya. Rasa cemas dan takut. Aku yakin itu semua karena aku telah membongkar semua kebusukannya. "Hanif, kamu tenang dulu ya nak." Suara Bapak tiba-tiba melembut, seperti sedang menenangkan anak kecil yang mengamuk tanpa alasan. Lamat-lamat aku teringat cara ibu dahulu membisikkan hal yang sama saat aku ketakutan melihat sosok-sosok bayangan di rumah Akung saat aku kecil dulu. Sosok-sosok yang menurut semua orang di sekitarku tidak pernah ada, namun seringkali kulihat. Kini Bapak berusaha meniru cara ibu mendinginkan emosiku. Namun gerak-gerik dan kata-katanya begitu kaku, layaknya tungkai-tungkai yang tidak pernah dilatih. Aku tidak mau mendengar suara Bapak, yang dari dulu lebih banyak mengkritikku. Aku hanya ingin mendengar suara ibu. Mungkin karena itulah aku memilih untuk langsung percaya dengan semua cerita ibu tentang Bapak dan Tirwanrogo. Tidak peduli jika sosok ibu di koridor apartemenku malam itu tidak nyata sekalipun. Ibu selalu nyata bagiku. "Sudah sejak kapan kamu merasa seperti ini, nak?" Mata Bapak kini tampak berkaca-kaca. Sejenak ia tampak benar-benar khawatir padaku. "Kamu mau Bapak telepon Rizka untuk menjemputmu ke sini?" Mendengar nama istriku disebut, seketika membuatku teringat akan wajahnya, kulitnya, bibirnya, juga kerutan dahinya yang penuh khawatir. Khawatir tentang aku, tentang anak-anak kami, terutama setelah mendengar cerita berulang dari Aldi dan Reyhan bahwa aku sering berbicara sendiri di ruang tengah apartemenku ketika kukira semua orang telah tertidur. Aku juga teringat air wajahnya yang berubah serius ketika akhirnya aku mengakui bahwa belakangan ini aku sering bicara dengan ibu. Matanya ketakutan saat akhirnya ia mendapatiku sedang berbincang-bincang dengan ibu, sekalipun ia mengaku tidak melihat siapapun di sana. Suaranya yang bergetar,
Ketika ia akhirnya bilang akan membawa Aldi dan Rehan ke rumah orang tuanya, karena, katanya, anak-anak ketakutan melihat kamu bicara-bicara seperti itu. Sekalipun aku tahu persis, dia sendirilah yang sebenarnya ketakutan. Ketika ku sampaikan kekecewaanku, lantaran ia menjauhiku saat aku membutuhkan dukungan, ia berkata bahwa ini bukan kali pertama aku bertingkah aneh. Ia mendengar cerita-cerita dari bapak tentang bagaimana aku kerap kali bicara sendiri saat aku masih kecil. Kebiasaan itu muncul kembali tepat setelah ibu meninggal 5 tahun yang lalu, ketika aku mulai melihat ibu di halaman belakang rumah Akum. Ibu yang sejak itu selalu tampak di ujung mataku, sekalipun aku berusaha untuk tidak mengakui kehadirannya. Terutama saat aku berusaha untuk tidak mengakui kehadirannya. Ketika aku akhirnya memberanikan diri untuk bicara pada sosok yang menyerupai ibu tersebut, aku mendapatkan cerita-cerita tentang Akum dan Bapak, dan apa yang mereka lakukan pada anggota keluarga yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Ketika ku ceritakan pada Rizka, semua yang diceritakan oleh ibu padaku, perangainya berubah. Ia menjadi pendiam. Komunikasi kami semakin berjarak. Padahal ia tahu betul bahwa aku akan semakin cemas dan gelisah jika tidak diajak bicara. Apalagi setelah ia memindahkan anak-anak kami ke rumah orang tuanya. Namun aku tahu harus bagaimana. Ketakutanku ditinggalkan orang-orang terdekat membuatku memahami alasan Bapak melakukan apa yang ia lakukan. Ia hanya menginginkan keluarganya memiliki pemikiran dan kepercayaan yang sama dengannya. Bukankah itu yang diam-diam diinginkan semua orang? Dan bukankah Bapak dan aku memiliki cara untuk mewujudkan semua itu? Rizka tidak akan ke sini, Pak. Begitu juga anak-anak. Aku berkata pada Bapak. Namun seperti apa yang terjadi padaku dan ibu dahulu, saat matahari terbit esok pagi, istri dan anak-anakku akan lahir kembali dari Tirwanrogo sebagai manusia-manusia baru. Manusia-manusia yang tidak akan menjauhiku atau berjengit setiap kali aku bicara dengan ibu. Wajah Bapak semakin pucat, suaranya lirih dan bergetar saat memohon pertolongan. Di mana Harun? Tolong panggilkan Harun. Tentu saja Bapak ingin ditolong dan diselamatkan oleh pemuda yang ia anggap lebih layak menjadi anaknya. Rasa dengki menjalari setiap jengkal tubuhku. Bahkan dalam kondisi antara hidup dan mati pun, Bapak lebih mengharap kehadiran anak laki-laki lain yang bukan darah dagingnya, yang sejak dulu bertubuh lebih sempurna dan berdaya. Harun juga tidak akan ke sini, aku menjawab. Nafas Bapak tersengal. Jelas ia berusaha tetap awas dan terjaga, sekalipun kesadaran sedikit demi sedikit meninggalkannya. Aku sudah melihat gejala ini sebelumnya pada istri dan anak-anakku. Racun yang kucampurkan ke kopi Bapak tengah menunjukkan khasiatnya. Aku tidak tahu apakah Bapak sadar dengan apa yang sedang terjadi padanya. Kuharap ia sadar dan merasakan semuanya. Aku berbisik pada Bapak ketika kepalanya mulai terkulai lemas ke samping. Matanya yang seolah dilapisi kaca masih menatapku. Hanif sudah coba meminum racun yang sama, Pak, dan berbaring di tanah Tirwanrogo di rumah Akung. Supaya nantinya lahir kembali Hanif yang lebih baik, yang tidak berkelakuan aneh. Tapi ternyata tanahnya tidak mau menerima Hanif, Pak. Seperti kata buku itu. Tak sudi sang tanah menerima insan tiruannya kembali. Aku mengingat kembali betapa tanah hitam yang lapar akan tubuh manusia itu menghancurkan tubuh istri dan anak-anakku sampai tinggal tulang belulang. Ingin rasanya aku ikut dengan mereka di liang kubur dan terlahir kembali bersama mereka saat pagi menjelang. Namun jasadku ditolak oleh dewa-dewa yang bergelung di dalam tanah. Sekalipun racun yang kuminum telah membekukan tubuh dan kesadaranku selama beberapa jam, membuatku mudah untuk dilumat oleh butiran tanah jahanam. Bapak tenang saja, aku berkata. Tirwanrogo sudah menerima ibu, Rizka, Aldi dan Rehan. Aku yakin dia akan menerima Bapak juga. Tepat saat Bapak sepenuhnya kehilangan kesadaran, aku melihat kembali pesan singkat terakhir yang kusimpan di dalam ponsel. Sebuah kalimat pengingat yang kutulis sendiri, seperti semua pesan singkat lainnya malam ini. Sebuah bait doa dari buku berwarna merah yang akan kurapalkan setelah kubawa Bapak ke Tirwanrogo.
Doa ini kupinta untuk hatinya yang terbelah, lantaran hadirnya hamba dipandang salah. Kabulkanlah Dewa, tangis hamba yang lemah, yang mengharap cinta lahir dari dalam tanah.